Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Ini kami Komnas HAM, pemantauan dan penyelidikan baru saja menerima pengaduan dari keluarga korban kebakaran Lapas Tangerang dan teman-teman pendamping. Ini ada, nanti perkenalkan sendiri aja, termasuk juga keluarga korban. Apa saja yang disampaikan kepada Komnas HAM dan bagaimana nanti Komnas HAM akan meresponnya. Nah, kita mulai dulu dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kepada Komnas HAM biar lebih bagus. Monggo, perkenalkan dulu. Siapa yang mewakili ini pendamping? Ya, selamat sore teman-teman wartawan media sekalian. Perkenalkan, kami tim advokasi korban kebakaran. Kami terdiri dari LBH Masyarakat, Imparsial, LBH Jakarta, dan LPBH NU Tangerang. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita tahu ada peristiwa yang cukup mengguncang Indonesia pada bulan September yang lalu, yaitu kebakaran Lapas Tangerang, yang mana menelan hampir 49 korban jiwa. Nah, atas dasar itu kami, tim advokasi korban kebakaran, itu membuka posko pengaduan pada saat pasca terjadinya kejadian tersebut. Dan selepas kami membuka posko pengaduan, ada 9 pengaduan yang masuk kepada kita. Dan kemudian dari 9 itu ada 7 memberikan kuasa kepada kita untuk meminta pendampingan hukum kepada kita sekalian. Nah, agenda kita pada hari ini, pada siang hari ini adalah berkenaan dengan kita melaporkan temuan yang kita lakukan dari keluarga korban kepada kami. Nah, kami kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Komnas HAM dan kemudian diterima dengan baik oleh Bapak Komisioner Pak Muhammad Khairul Anam. Nah, dari itu kami mungkin secara singkat akan saya sampaikan temuan tersebut. Setelah itu mungkin keluarga korban juga bisa menyampaikan sesuatu gitu. Ya, jadi berdasarkan hal tersebut setidaknya ada 7 fakta yang kita temukan, atau 7 temuan. Yang pertama itu adanya ketidakjelasan proses identifikasi tubuh korban meninggal. Mungkin saya buka sedikit, agak sedikit geser. Ya, yang pertama itu ketidakjelasan proses identifikasi tubuh korban meninggal. Jadi proses identifikasi tubuh korban itu tidak jelas dan transparan. Bahkan sampai terakhir korban meninggal dimakamkan tidak ada informasi yang jelas yang diketahui oleh keluarga korban, khususnya korban yang memberikan kuasa kepada kami. Apa dasar identifikasi korban tersebut bisa teridentifikasi? Itu yang pertama. Yang kedua itu adanya ketidakterbukaan penyerahan jenazah korban meninggal. Jadi pada saat korban diserahkan, pihak keluarga korban ingin melihat korban itu untuk yang terakhir kali. Akan tetapi alih-alih diizinkan untuk kemudian diberikan ruang untuk melihat korban, justru keluarga korban di sini diberikan sugesti untuk tidak melihat korban untuk terakhir kali. Akan tetapi keluarga korban tetap ingin untuk bisa diperlihatkan untuk terakhir kalinya keluarga mereka, tapi tetap tidak bisa. Kemudian yang ketiga adanya ketidaklayakan peti jenazah korban. Jadi peti jenazah yang kemudian dijadikan tempat korban meninggal itu, berdasarkan keterangan keluarga korban itu dimasukkan ke dalam peti yang sudah tertulis nama masing-masing korban dengan tempel keras pada peti jenazah. Peti itu berbahan triplek biasa, jadi sangat menurut keluarga korban tidak layak untuk menjadi peti. Kita punya dokumentasinya, fotonya, mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Jadi ini petinya. Nah, menurut mereka ini sangat tidak layak untuk dijadikan peti karena hanya berbahan triplek biasa yang kemudian dicat putih. Nah, bahkan ada salah satu keluarga korban yang membeli sendiri petinya agar keluarga mereka bisa ditempatkan ke dalam peti yang layak. Nah, ini peti yang kemudian diberikan oleh pemerintah, oleh negara kita pada saat untuk menempatkan korban yang meninggal tersebut. Kemudian selanjutnya temuan keempat
itu ada indikasi intimidasi saat penandatangan dokumen administrasi dan pengambilan jenazah korban. Jadi pada saat penandatanganan dokumen-dokumen, lokasi penandatanganan dan lokasi penempatan jenazah itu ada di tempat berbeda. Nah, kemudian di tempat berbeda tersebut lokasi jenazah itu ada di lantai 1, sedangkan penandatanganan itu ada di lantai 2. Nah, keluarga korban dibawa lewat tangga ke lantai 2 untuk masuk ke sebuah ruangan yang dirasa keluarga korban tidak layak untuk dijadikan tempat penandatanganan dokumen. Pada saat penandatanganan tersebut, keluarga korban diminta tanda tangan dengan tergesa-gesa dan kemudian dikerumuni banyak orang. Atas dasar itu kami melihat adanya upaya intimidasi pada saat proses penandatanganan penyerahan jenazah. Kemudian temuan yang kelima adalah terdapat upaya pembungkaman agar keluarga korban tidak menuntut pihak manapun atas peristiwa kebakaran lapas Tangerang. Pada saat penandatanganan itu ada dokumen jenazah korban dengan kondisi yang berindikasi intimidatif. Itu ada surat pernyataan yang diberikan kepada keluarga korban agar tidak menuntut lapas Tangerang atau pihak manapun atas peristiwa kejadian kebakaran itu. Ini ada dokumentasinya juga, surat pernyataan yang dipaksa untuk, bukan dipaksa, tapi seolah-olah harus ditandangani oleh mereka dengan keadaan yang dibawa intimidatif tersebut. Ini dokumennya. Tangan. Surat yang sudah dilarang. Oke. Selanjutnya yang keenam adalah tidak ada pendampingan psikologis yang berkelanjutan kepada keluarga korban pasca penyerahan jenazah korban. Jadi setelah korban diserahkan jenazahnya, itu seolah-olah pemerintah sudah lepas tangan, dan kemudian tidak ada pendampingan secara berkelanjutan terkait dengan psikologis keluarga korban. Ada keluarga korban yang sampai hari ini bahkan mendengar kata bakar atau melihat hal-hal yang sifatnya bakar, atau misalkan melihat makanan yang kita tahu itu ada salah satunya jenisnya dibakar, itu bahkan sudah tidak kuat atau dia merasakan penolakan dalam diri dia. Nah, itu tidak ada pendampingan psikologi secara berkelanjutan dari pemerintah terhadap itu. Kemudian yang ketujuh adalah pemberian uang 30 juta oleh pemerintah sama sekali tidak membantu keluarga korban. Jadi dikatakan bahwa uang 30 juta itu sebagai bentuk tali kasih kepada keluarga korban. Alih-alih sebagai bentuk tali kasih atau uang bantuan, akan tetapi uang tersebut hanya habis untuk keperluan penghiburan atau pendoaan keluarga korban saja. Jadi tujuan uang 30 juta itu sangat tidak jelas dan kemudian tidak bisa kita katakan sebagai ganti kerugian. Bahkan untuk kita lihat, kita sebagai perbandingan, kalau kita lihat dalam korban kecelakaan lalu lintas, itu uang santunan yang diberikan bahkan sampai 50 juta. Nah, di sini rata-rata yang memberikan kuasa kepada kami itu mendapatkan 30 juta. Ini sangat tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang layak. Dari hal tersebut, dari tujuan tersebut, setidaknya ada persoalan mendasar yang kemudian penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ada 4 persoalan mendasar yang kemudian terjadi dalam peristiwa ini. Yang pertama, bahwa adanya ketidakterbukaan informasi pada saat penyerahan korban. Kemudian yang kedua, adanya ketidaklayakan pemulasaraan jenazah kepada korban yang meninggal. Kemudian yang ketiga, adanya penyalahgunaan keadaan yang kemudian berdampak pada hak asasi keluarga korban, yang kemudian berdampak pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada keluarga korban. Yang keempat adalah ketiadaan ganti rugi kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas peristiwa kebakaran. Atas dasar hal tersebut, maka setidaknya ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan peristiwa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga korban memiliki hak yang dijamin dalam Undang-Undang HAM, yaitu hak untuk bisa melakukan atau memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan penuntutan atau gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang jujur. Akan tetapi hal tersebut terjadi dugaan pelanggaran HAM karena adanya intimidasi tersebut. Kemudian
pelanggaran yang lain adalah hak untuk mempertahankan kehidupannya, serta kemudian hak untuk memperoleh hak untuk atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Oleh karena itu, ini adalah bentuk-bentuk pengurangan hak asasi dan penggunaan hak asasi manusia yang dimiliki oleh keluarga korban. Atas dasar hal tersebut, kami mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM untuk kemudian ditindaklanjuti. Saya pikir demikian pengaduan yang kami sampaikan. Mungkin sebagai bentuk simbolisasi saya berikan kepada Pak Komisioner. Setelah itu mungkin bisa sampaikan oleh keluarga korban apa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian terkait dengan peristiwa ini. Mungkin seperti itu. Korbannya dulu, foto korban baru dikasih. Oh, Anda mau korbannya dulu tadi menceritakan dulu. Ya. Dulu. Oke. Mungkin ada perwakilan korban yang bisa menceritakan. Ini. Ya ada. Oh, ya silakan. Ya, silakan. Mungkin habis ini Ibu Angelin sebagai perwakilan juga biar ada dua. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mau terima kasih dengan sebesar-besarnya untuk Komnas HAM sudah mewakili kami untuk berbicara ke publik atas kejadian kasus ini, karena setelah dilihat, karena ini kasus sudah lama ya, dari 8 September hingga sekarang mungkin sudah 1 bulan lebih. Harapan yang kita mau dari pihak keluarga agar kasus ini benar-benar dikawal hingga akhir. Hak-hak yang harusnya korban terima dan keluarga korban terima semoga bisa terpenuhi dengan sebagaimana mestinya. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin ada Ibu. Ada lagi? Nanti kalau ada pertanyaan. Oke. Oh. Simbolik. Dari pendamping atau dari korban langsung? Dua-duanya. Korban mewakili korban, mewakili pendamping. Monggo. Sini Pak. Oke. Ada sini. Ya. Tangan ikuti tangan lagi. Oke. Ikut? Oke. Respon dulu ya. Baru kalau ada tanya jawab. Ya, terima kasih. Ini secara simbolik, walaupun secara substansi tadi di dalam sudah diceritain lebih detail kepada kami, dan kami terima kasih ke teman-teman pendamping dan khususnya ke keluarga korban. Satu hal yang paling penting bagi Komnas HAM begini, peristiwa ini tidak pernah diminta khususnya oleh keluarga korban. Bahkan Mbak Gebi ini salah satu yang sangat memprihatinkan adalah tanggal 9 harusnya ayahnya bebas, tanggal 8 kejadian. Nah, itu juga harus dipikirkan dalam konteks pemerintah. Orang besok pagi atau bahkan jam 12 malam lebih 01 masih malam-malam gitu ya, harusnya sudah bebas, tapi mengalami sesuatu yang nggak kita inginkan secara bersama-sama. Nah, salah satu yang paling mendasar yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana pemulihannya. Status korban ini sebagai narapidana harusnya kita pikirkan untuk dimakamkan tanpa status narapidana. Nah, ini harus jadi pembelajaran kita semua. Bagaimana caranya? Ya banyak caranya sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia maupun dalam konteks hukum. Karena sekali lagi kondisi yang dialami oleh korban ini satu kondisi yang tidak pernah diminta, tidak pernah direncanakan, juga mungkin juga tidak pernah dibayangkan. Itu yang pertama. Jadi ini sangat signifikan sekali. Dan sejak awal kami ingatkan, tapi itu tidak ada progres. Yang berikutnya
yang tadi disampaikan oleh teman-teman pendamping maupun oleh korban, ya salah satu intinya adalah bagaimana pembunuhan hak korbannya. Di depan mata itu soal psikologi. Sejak awal memang dibilang bahwa ini psikologi akan ditangani, tapi faktanya sebenarnya bukan ditangani. Psikologi itu cuma mendampingi ketika pemakaman, habis itu kan tidak ada. Padahal ini kan harus berkelanjutan. Pemulihan keluarga korban yang tiba-tiba kehilangan keluarganya kan harus dipikirkan oleh negara ini. Itu satu yang dijanjikan tapi tidak pernah diberikan. Yang berikutnya, bagaimana kalau dia merupakan tulang punggung keluarga, tiba-tiba anaknya yang butuh sekolah nggak punya sumber ekonomi misalnya, atau tiba-tiba keluarganya yang melanjutkan kehidupannya tiba-tiba kehilangan dan sebagainya. Nah, ini gimana pemulihannya? Nah, di awal-awal proses karena banyak perhatian publik, banyak yang berjanji gitu. Termasuk juga berjanji pada Komnas HAM di beberapa kesempatan, terus berjanji pada publik dengan melalui media. Tapi ya yang dibilang oleh keluarga korban, janji itu belum ditepati. Nah, ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, yang berikutnya adalah apa yang mau dilakukan oleh Komnas HAM terhadap pengaduan ini. Kebetulan kami juga menurunkan tim pas waktu kejadian. Kami sedang berproses dengan berbagai informasi yang kami dapatkan, dan terima kasih ini memperkaya. Jadi memperkaya informasi yang kami dapat, dan kami akan tindak lanjuti. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap semua pihak, ya khususnya Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Pas. Tanggung jawab teman-teman di sana bagaimana? Nah, ini ya harus dibuktikan gitu. Jadi tidak hanya selesai ketika pemakaman, selesai dengan duit 30 sekian juta atau sekian puluh juta untuk pemakaman atau untuk ritual pemakaman dengan berbagai persoalan informasinya ya, penerimaan duit itu. Tapi bagaimana soal pemulihan psikologinya, pemulihan statusnya, dan keberlangsungan hidupnya keluarga korban yang ditinggalkan. Ini penting bagi kita semua, ya, memacu kita untuk kejadian serupa tidak berulang kembali di kelak kemudian hari. Bukan hanya membetulkan sistemnya, tapi juga memikirkan keluarga korban. Nah, itu penting bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga korban yang ya berat untuk juga mengadukan. Nah, ini tantangan ke kami, ya kami proses ini dengan cepat. Semoga segera ada follow up, dan preskon ini juga ketika kita obrolkan ini semoga juga tanpa harus dipanggil oleh Komnas HAM, datang ke Komnas HAM memberikan informasi dan berkomitmen yang menyelesaikan ini, itu jauh lebih bagus. Problem ini adalah problem kemanusiaan kita semua, ya, Dirjen Pas, Kementerian Hukum dan HAM, atau siapapun yang mewakilinya ketika membaca berita ini, ya silakan datang ke Komnas HAM sebelum dipanggil, itu akan jauh lebih bagus. Kita bicarakan semuanya apa haknya korban dan bagaimana cara memberikannya dan kapan, sehingga nggak hanya janji-janji yang manis di momen tragedi tersebut. Mungkin itu. Ada yang mau nambah? Ini ada teman-teman LB Ansor, ada LB Jakarta, ada Imparsial. Cukup? Saya jawab aja. Mau doorstop atau mau tanya jawab? Tanya jawab 1-2 pertanyaan ya. Habis itu silakan doorstop. Monggo, silakan yang mau bertanya. Kira-kira siapa ini? Oh, oke, satu. Oke. Mungkin tujukan kemana gitu? Teman LBH sih menanyakan untuk spesifiknya tuh intimidasi itu seperti apa sih yang dimaksudkan itu intimidasi? Terus juga keinginan dari keluarga korban, mohon maaf, itu uang kompensasi itu seharusnya berapa yang diharapkan oleh keluarga korban? Seperti itu sih. Oke. Terima kasih. Kita langsung ke Mas LBH, Mas ya. Saya menanyakan sama teman-teman dari LBH sebelum ke Komnas HAM, apakah terlebih dahulu pernah melakukan menanyakan hal ini ke Kemenkumham, kalau mungkin sebetulnya ke Dirjen Pas gitu, karena kan yang bersangkutan langsung ini Dirjen Pas, apakah langsung ngajak ke Komnas atau sebelumnya setelah berkoordinasi menanyakan perkara ini ke Dirjen Pas?
Terima kasih. Saya Dian dari Harian Kompas. Mau nanya ke LBH dulu. Saya mau minta penjelasan soal fakta di nomor 1 tadi yang dijelaskan soal ketidakjelasan identifikasi korban ya. Kan kami juga mengikuti waktu itu kalau nggak salah ada tes DNA atau pengecekan di rumah sakit Polri gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ketidakjelasan identifikasi korban yang dimaksud itu seperti apa. Yang kedua ke Mas Hanan. Mas, ini terkait dengan pemulihan hak korban ini Mas pasca kejadian itu mekanisme yang bisa ditempuh oleh negara apa? Apakah melalui LPSK untuk memberikan jaminan kepada korban gitu ya, atau memang dari pihak Kemenkumham dari Dirjen Pas yang harus bertanggung jawab? Oke. Monggo, siapa yang jawab duluan? Teman-teman pendamping atau korban? Nanti saya terakhir aja. Iya, pertanyaan pertama dari Masnya terkait Intimidasinya seperti apa? Iya. Spesifiknya? Oke, begini. Jadi pada saat kejadian penyerahan jenazah korban itu mereka dibawa ke suatu tempat yang kemudian berbeda dengan lokasi penempatan jenazah. Nah, mereka diarahkan ke lantai 2 pada saat itu dan kemudian diarahkan ke sebuah ruangan ya, yang kemudian menurut mereka ruangannya sempit, begitu ya, sempit, dan kemudian justru di dalam ruangan itu kurang lebih dari 10 orang hadir gitu. Jadi pada saat mereka menandatangani, mereka dikerubungi oleh kurang lebih sebanyak 10 orang itu, dan kemudian disuruh tanda tangan secara tergesa-gesa. Nah, sehingga bahkan mereka tidak tahu dokumen apa yang mereka tandatangani pada saat itu terjadi. Nah, akan tetapi ada salah satu keluarga korban yang sempat memfoto, dan kemudian ternyata yang difoto adalah adanya surat pernyataan mereka tidak akan menuntut pihak Lapas Tangerang maupun pihak manapun atas peristiwa kebakaran Lapas Tangerang. Nah, hal itu kemudian kita lihat sebagai bentuk indikasi intimidasi. Nah, oleh karena itu kemudian kita jadikan dasar temuan ada indikasi intimidasi tersebut pada saat mereka menandatangani dokumen itu. Harusnya nggak seperti itu dong. Kalau memang ini sebagai suatu proses yang fair, mereka diberikan ruang yang jelas. Kalau kita mau tandatangani, harusnya kita tahu dokumen apa yang kita tandatangani. Dan kemudian kita diberikan ruang yang tidak tertekan. Pada saat itu mereka benar tertekan, bukan begitu? Pada saat melakukan penandatanganan itu. Nah, atas dasar itu kemudian kita bilang adanya indikasi intimidasi sampai kepada pembungkaman untuk atas peristiwa kebakaran tersebut mereka tidak bisa menuntut dengan adanya bukti surat pernyataan tersebut. Berarti tidak dikasih kesempatan untuk membaca apa yang ditandatangani? Ya, dikasih tidak? Dikasih kesempatan tidak? Tidak. Situasinya dibuat tergesa-gesa. Bahkan membacanya begini, kalau itu terlalu teknis mainnya. Membacanya begini, apakah layak sebuah peristiwa orang yang menjadi korban menandatangani sesuatu yang nggak boleh menuntut, nggak boleh mempersalahkan? Itu kan melawan konstitusi. Di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang 39 soal hak asasi manusia, semua orang punya hak untuk memperjuangkan keadilannya. Bahkan ditandaskan misalnya boleh menggunakan semua saluran hukum yang ada, termasuk bahkan saluran hukum mekanisme internasional yang ada. Itu bunyi letterlock pasalnya. Jadi wajah dari intimidasi, kalau menurut penjelasan teman-teman ini, ya yang paling mendasar, kok iya ada surat kayak begitu? Kan ini kan bukan hubungan privat, ini hubungan yang struktural negara dengan warga negaranya. Bukti yang paling kuat di situ. Gitu. Mas, yang itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu suruh tanda tangan. Ya, maksudnya Kopnya itu jelas Pak. maksudnya dikeluarkan. Kopnya jelas. Mungkin biar lebih detail. Saya mau sampaikan. Soal teknis di. Cuman itu teknis sekali. Itu Kementerian Hukum dan HAM, kopnya nih. Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Banten, dan kemudian Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. Iya. Lapas pasti kan satu struktural kan kementerian. Seperti itu. Ini buktinya, ini dasarnya. Silakan. Ya, kompensasi ya, pertanyaan selanjutnya ya. Begini, ini yang kemudian
penting untuk kita diskusikan bersama-sama. Tujuan kita hadir ke sini adalah untuk kemudian mendorong itikat baik pemerintah. Ini juga sekaligus menjawab kenapa kita nggak berinteraksi dengan pemerintah. Kamu difasilitasi indikasi tersebut kemudian menjadi dasar kenapa kita di sini kan kita sampaikan kita menuntut ganti kerugian. Soal bentuk ganti kerugian kompensasinya seperti apa, 30 juta itu jelas itu bukan ganti kerugian. Itu selalu kita sampaikan. Ketika itu dikatakan sebagai sebuah bentuk ganti kerugian, itu adalah kekeliruan, tidak benar. Karena ganti kerugian itu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga korban. Ada keluarga korban yang membutuhkan pendidikan, itu kan haknya atas pendidikan tersebut, atas meninggalnya orang yang membiayai itu kan juga bagian daripada kerugian dia. Apakah itu sudah terhitung dalam 30 juta? Pastinya tidak. Makanya kita sampaikan dalam temuan kita 30 juta itu tidak sama sekali tidak membantu keluarga korban. Itu bahkan hanya cukup untuk kebutuhan pendoaan ataupun penghiburan korban yang meninggal. Jadi uangnya sudah habis bahkan sampai di situ ya. Sudah habis sampai di situ. Kurang bahkan ada yang kurang, ada yang menombok. Nah, itu mungkin pertanyaannya ada lagi? Gimana? Ya, oke. Tidak jelas jadi begini. Mereka menyampaikan bahwa dasarnya apa sih sampai ini clear gitu? Atau bahkan tidak ada dokumen, mungkin bisa sampaikan sama mereka langsung. Tidak ada dokumen yang menunjukkan dasar keluarga mereka teridentifikasi itu seperti apa. Itu yang tidak jelas dan kemudian tidak terbuka. Bahkan sampai terakhir ini juga erat kaitannya sama akses dan kesempatan mereka untuk melihat keluarganya untuk yang terakhir kali. Mereka sampai tidak tahu sampai terakhir kali bagaimana bentuk daripada keluarganya, sehingga benarkah peti yang dimakamkan itu adalah keluarganya atau bukan? Surat dari rumah sakit Polri kan kita ada identifikasi Polri, ada nggak surat kematian? Akte kematian yang sifatnya administratif itu semua ada, tapi kayak semacam berita acara dasarnya itu dia temukan seperti apa, itu yang tidak ada. Mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman keluarga korban. Kita dapat surat kematian dari forensik, tapi di situ mereka tidak menyebutkan, karena kita semua di sini tahu kejadian 8 September itu berkaitan dengan kebakaran, bahkan faktanya itu memang kebakaran. Tapi di situ mereka menyebutkan alasan dari kematian itu lain-lain. Tidak ada kejelasan mendalam bahwasanya benar jenazah korban ini mati terbakar seperti itu. Mereka hanya menjelaskan di situ karena lain seperti itu. Dan kita juga tidak ada diberikan surat kop. Harusnya kalau teridentifikasi secara match itu pasti ada dokumennya bahwasanya benar DNA tersebut terkait dengan korban, dan itu tidak ada sama sekali. Jadi untuk penyelesaiannya benar-benar masih abu-abu, bahwasanya benar kita diberikan jenazah, apakah benar ini jenazah keluarga kita? Itu nggak ada sama sekali. Dokumen apapun itu tidak diberikan ke kita. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu benar keluarga kita? Sedangkan kita aja tidak diberikan dokumen yang valid atau rumah sakit turunkan untuk kita untuk menyatakan bahwasanya benar ini keluarga kita, itu benar-benar tidak ada. Hanya diberikan surat kematian dengan alasan kematiannya lain-lain. Betul. Apa itu? Atau lanjut doorstop? Ya, itu dia tujuan kita kesini adalah sebenarnya untuk kemudian melihat itikat baik pemerintah. Harusnya pemerintah beritikat baik karena mereka sudah menyatakan bahwa ini ada sebuah kelalaian dan kemudian itu beriringan dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Harusnya pemerintah lebih proaktif untuk kemudian menanyakan kebutuhan korban. Nah, atas dasar itu karena kita melihat pemerintah sejauh ini dan kemudian sampai saat ini kita masih membuka ruang itikat baik pemerintah, tapi sejauh ini kita tidak melihat adanya itikat baik tersebut. Ya, korban bahkan tidak dihubungin sama sekali pasca kejadian itu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tidak ada. Atas dasar itu kemudian kita membuat laporan pengaduan ini sebenarnya juga membuka ruang itikat baik pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Khairul Anam tadi, untuk pemerintah justru lebih proaktif. Kalau bisa tanpa perlu dipanggil Komnas HAM, atas pengaduan kita datang ke sini untuk kemudian menanggapi.
Berarti dari LBH sendiri belum pernah mempertanyakan. Pertanyaan jawabannya begini. Skema pemulihan sejak awal sebenarnya dibicarakan oleh pemerintah, termasuk melalui media massa. Tapi pada prakteknya adalah yang dialami oleh keluarga korban ini, ya kan, dijanjikan Anda dampingan psikologi agar nggak trauma dan sebagainya, ternyata enggak. Dijanjikan bantuan dan sebagainya, ternyata juga ada yang enggak, gitu-gitu loh, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ini bisa terjadi? Levelnya kelalaiannya di mana? Apakah ini di aktor lapangan, ya pemerintah di lapangannya, sehingga kebijakan dari menteri, kebijakan dari dirjen nggak jalan di lapangan, ataukah kebijakan itu hanya untuk pemanis ketika situasinya memang lagi tegang? Jadi kalau kok ini kok nggak komunikasi dengan mereka, dibalik pertanyaannya kenapa nggak dilaksanain gitu. Kalau ini dilaksanain maksimal, pasti nggak akan ada catatan dari teman-teman pendamping, nggak akan juga ada pengaduan ke Komnas HAM. Dibalik, Mas, jangan dibalik faktanya. Gitu ya. Mungkin dilanjutkan terus apa nih Pak? Ya, terus apa? Tadi pertanyaannya apa ya ke saya? Mekanisme. Oh ya. Apakah mekanisme pemulihannya ini melalui teman-teman LPSK? Apakah langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM? Saya kira perdebatan ini perdebatan nomor 2. Perdebatan nomor pertamanya adalah tanggung jawab negara harus ngambil alih ini, pemulihan itu. Anggarannya dari mana misalnya kalau nggak ada anggaran? Ya diskresi ya. Gitu. Kalau enggak, ya bagaimana, kan nggak direncanakan menjadi korban kebakaran dan sebagainya. Jadi problem mendasarnya adalah harus dipastikan bahwa ada kebijakan yang sifatnya executive order, ya, dari kepala negara, memastikan hak korban itu terpenuhi. Salurannya mau menggunakan LPSK atau langsung dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai tupoksinya, nah itu nomor 2 persoalannya. Kalau dengan LPSK ya tambahin duitnya LPSK, kalau enggak ya nggak akan jalan juga nih, gitu. Yaudah kita salurkan ke LPSK, silakan urus ke LPSK, kan LPSK langsung serta-merta ada duit kan? Enggak. Nah, persoalannya bukan di situ kalau misalkan ngomong duit. Ya persoalannya adalah pada kebijakan yang harus diambil secara gede. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Tanggung jawab siapa? Saya kira bukan tanggung jawabnya LPSK. Ya, ini tanggung jawabnya Kementerian Hukum dan HAM. Itu bentuk-bentuknya seperti yang tadi Mas Amin sudah bilang, pemilihan nama. Faktanya nih, keluarga korban ini yang tadi disampaikan kepada kami dan juga disampaikan kepada teman-teman pendamping, satu, psikologinya teman-teman ini juga terganggu, shock dan sebagainya. Dulu pernah dijanjikan juga, ternyata nggak ada realisasi. Ya, faktanya yang lain adalah tiba-tiba juga kehilangan anggota keluarga. Salah satunya juga kehilangan pilar ekonomi keluarga. Nah, itu nyelesainnya gimana? Yang kelihatan mata ini ya, yang kelihatan mata juga kan, walaupun dia narapidana itu kan punya kerangka waktu. Kurang 1 hari, kurang 3 bulan, kurang 5 tahun, kurang 3 tahun dan sebagainya, kan punya kerangka waktu. Setelah menjalani itu semua kan dia orang bebas. Nah sekarang kok tiba-tiba dia dimakamkan tetap sebagai orang yang tidak bebas seumur umur. Lah itu kan juga harus ada kebijakan. Pemulihan. Iya, rehabilitasi nama, minimal rehabilitasi nama lah, bahwa ini korban kebakaran dan sebagainya, oleh karena kebijakan negara misalnya menghapuskan pidananya, ya, atau pengampunan misalnya, atau apapun lah yang diambil gitu. Ini tragedi kemanusiaan di depan mata, nggak jauh dari istana. Jadi pergaulan tragedi kemanusiaan ini nggak jauh dari pusat-pusat kebijakan negara. Ya keluarkan kebijakan negara ini. Intinya cuma itu aja. Jadi kalau soal ini LPSK atau Kementerian Hukum dan HAM, saya kira sumber pokoknya bukan di situ. Sumber pokoknya adalah harus ada executive order soal pemulihan maupun pemenuhan kebijakan untuk keluarga korban. Kalau nggak akan kelar.
yang penegasan soal surat tadi tidak boleh menuntut mas, berarti artinya di sana ada pelanggaran konstitusi mas ya. Kalau mau diskusi di luar atau dikecilin ini. Bayangin, ini saya ngajak membayangkan aja. Memang keluarga bapak ibu minta untuk dibakar, kebakar, enggak kan? Tidak. Situasi ini nggak pernah terbayangkan kan? Tidak. Punya pilihan untuk ngambil langkah dan sebagainya kan enggak? Ya, ada pilihan. Kok tiba-tiba terus disodorkan satu surat yang intinya nggak boleh menuntut dan sebagainya? Nggak usah ngomong konstitusi, nggak usah ngomong undang-undang 39 aja. Proses itu saja nggak punya hati nurani. Kan ini bukan jual beli, ini kan bukan soal privat. Kalau jual beli itu dikenal, ini jual beli ini, ya, ini dirugikan macam-macam. Ya udah, nggak usah kita teruskan masalahnya, nggak apa-apa deh, aku nggak usah rugi 100 juta, rugi 80 juta. Kamu kan juga harus bayar misalnya begitu. Kompromi ya, ini dikasih kesepakatan bersama-sama bahwa karena ini sudah ada penjelasan, saya nggak akan nuntut. Ini privat rezimnya itu. Nah ini kan rezim bukan rezim privat. Nah terus kok ada? Dan ini negara loh yang buat surat itu. Ini nggak usah ngomong undang-undang, ngomong dalam konteks kemanusiaan. Surat itu sangat-sangat tidak berkemanusiaan. Evaluasi itu yang bikin surat. Gitu ya. Kalau melanggar undang-undang dasar, baca pasalnya, undang-undang 39 ada pasalnya itu letter, tinggal baca aja, clear itu. Bahkan di undang-undang 39 itu disebutkan begini, semua orang punya hak untuk menuntut dan sebagainya menggunakan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan sebagainya, bahkan termasuk mekanisme internasional. Itu diatur di undang-undang. Semua orang dilindungi, kok tiba-tiba disodorin surat gelap begitu, yang nggak berhati nurani begitu kan gawat itu. Orang kehilangan nyawa dikasih surat kayak begini. Terima kasih mas. Kita udah stop ya. Soalnya saya juga emosi soalnya. Nah, Semuanya emosi dan surat itu memang. Bukan, karena kami juga itu Pak Gatot, itu teman-teman yang kemarin juga turun, ya kan juga melihat langsung bagaimana kondisi jenazah dan sebagainya, tahu gitu dinamikanya. Ya kan, nggak hanya mohon maaf, nggak hanya mendengarkan saya, tapi kami juga melihat langsung kondisinya. Lah begitu terus dikasih surat kayak begitu, ya kan, saya nggak menggunakan kata apa tadi, intimidatif gitu ya. Dikasih intimidasi. Nah, awalnya intimidatif, sekarang indikasi. Ntar ditanya menteri kan. Tanya dong kalau Saya udah intimidasi. Berubah lagi, nggak usah pakai dugaan atau indikasi. Ntar kalau dites kain teman-teman bantu. lo faktanya memang begitu. Kami membaca surat itu juga gimana coba? Gitu. Itu melanggar undang-undang. Itu praktek yang nggak baik dalam tata kelola negara. Gitu loh. Masa orang mati gara-gara tata kelola negara yang buruk kayak begitu, terus orang yang jadi korban nggak boleh menuntut? Sejak kapan perilaku kita bukan perilaku yang berdasarkan hukum gitu loh? Oke? Nah, pasalnya baca sendiri. Pasal berapa? Cek pasal 17 Undang-Undang HAM. Cari sendiri aja biar kita semua. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Kalau masih mau ada yang doorstop dan sebagainya, monggo. Dan mohon kami juga dibantu, kami semua ini Komnas HAM, keluarga korban, teman-teman pendamping dibantu agar atensi publik besar dan perhatian kebijakan yang sesuai dengan diharapkan oleh keluarga korban segera terrealisasi. Tanpa bantuan kita semua, nggak mungkin ada sesuatu yang cepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Makasih ya.